kita pada acara inti, yaitu hikmah maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarramah Ustazah Naswa Haura. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Duduk atau berdiri, Bu? Diri teh supaya kelihatan emang cantik kelihatan juga. Ya. Dari kemarin saya WA Umi Aminah. Saya bilang jadi atau enggak ini maulid. Masalahnya kalau saya seret, Bu. Tadinya kan Bu Aas yang mau ngisi di sini. Bu Aas nggak bisa, katanya Ustadz Uje. Ustadz Uje nggak bisa, Ustazah Mariani. Ustazah Mariani nggak bisa, ya udah yang ada aja. Mudah-mudahan ibu-ibu semua berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar dari almarhum Ustazah Hajjah Asmah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang, dan keberkahan dalam hidupnya. Dan kita pun berdoa untuk Ustazah Hajjah Asmah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ampunan, Allah memberikan cahaya dalam kuburannya, dan Allah menjadikan kuburannya riyadhah min riyadil jannah. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ustazah Neni Astuti, sama-sama kita hormati Ibu Dinda, Umi Aminah, mak saya ya, Ibu Hajjah Asmah, Ibu Hajjah-hajjah yang lainnya, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa ya, saya juga menyapa. Dan ibu-ibu jamaah semua yang cantik-cantik, alhamdulillah. Ini warnanya apa ini warnanya ya? Merah ya Bu ya? Oh bukan, warnanya apa? Hijau. Oh bukan, oranye. Ya warnanya oranye. Cantik-cantik semua, mudah-mudahan ibu-ibu semua dan saya juga termasuk di dalamnya. Kita semua termasuk wanita-wanita solehah penghuni syurga. Amin. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengaruniakan berbagai kenikmatan untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala sudah mengaruniakan berbagai kenikmatan untuk kita, dan kita semua Allah takdirkan untuk hadir dan berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahim kita, Bu, membawa keberkahan dan kebaikan untuk kita semua. Alhamdulillah. Ya, silakan Bu Haji, pindah sini sebelah sini. Silakan. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada manusia yang terbaik. Siapa manusia yang terbaik kita, Ibu? Idola kita siapa? Idola kita tiada lain, tiada bukan, adalah Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir saat ini khususnya mendapatkan syafaat dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk Bu, sebelumnya kita bacakan suratul Fatihah terlebih dahulu. Tadi sudah dibacakan oleh Ustazah Umi Aminah. Al-Fatihah kita Al-Fatihah lagi aja. Kita bacakan suratul Fatihah, yang mana Fatihah ini kita khususkan untuk kita semua yang hadir saat ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezekinya yang halal, yang banyak, yang berkah, yang berlimpah. Mudah-mudahan yang saat ini punya masalah, Allah selesaikan masalahnya. Yang saat ini punya hutang piutang yang sangat banyak, mudah-mudahan Allah lunaskan dan tuntaskan hutang-hutangnya. Pokoknya kalau hutang ini aminnya kencang banget ini. Ini ngomong-ngomong, baju sudah lunas Bu? Belum lunas. Mudah-mudahan cepat lunas ya. Mudah-mudahan Allah sudah Subhanahu
Ada yang sudah punya cicit, Bu? Ada cucu, cicit, mantu, semuanya. Allah jadikan anak-anak dan orang-orang yang soleh dan solehah. Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat. Yang usaha, mudah-mudahan usahanya maju lancar. Yang kerja, mudah-mudahan pekerjaannya juga lancar. Ya, duitnya banyak, bisa cepat pergi haji atau umrah. Yang saat ini punya hajat, cita-cita, apapun keinginan kita, Bu. Kira-kira yang hadir saat ini ada yang gak punya hajat, ada yang gak punya keinginan. Kalau gak punya keinginan mah Bu ya mendingan mati aja. Saya mah pengen nih cepat lunas bajunya. Ya pasti, semuanya pasti punya keinginan. Apapun hajat kita, cita-cita kita, keinginan kita, mudah-mudahan Allah senantiasa kabulkan. Dan mudah-mudahan kita senantiasa Allah istiqomahkan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berkumpul. Ibu, kira-kira kita kumpul di sini mau ngapain, Bu? Hah? Bukan mau liatin baju baru. Mau ngaji, mau menuntut ilmu. Kira-kira yang namanya menuntut ilmu ada batasannya nggak, Bu? Kata siapa, Bu? Menuntut ilmu itu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tolakul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari dua ya, dari ditimang-timang sama emak kita, si raja, si pinter. Padahal anak kita pesek hitam, tapi kata kita raja. Anak kata kita putri, karena emang anak kita. Ya, saya waktu lahiran anak ketiga, Bu, alhamdulillah, Bu. Banyak orang yang datang lihat anak saya, ini kok anak teteh yang ketiga hitam banget ya. Tetap aja Bu, hitam juga sayang. Ya, si raja, si pintar, ini cantik tuh banget kan, gitu kan? Kita seperti itu. Nah, waktu kita digoyang, ditimang-timang oleh ibu kita diajarin. Apa diajarinnya? Sholawat. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini bocah nggak ngerti, sama nih kayak ponakan saya nih. Ini adik saya, adik ipar saya. Alhamdulillah baru lahir tanggal 3 November ya, belum 2 bulan. Ini kayak bocah kayak gini sudah kita ajarin sholawat, sudah kita perkenalkan dengan baginda, idola kita semua yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diajarin. Artinya kalau diajarin nih bocah belajar. Sampai kapan kita menuntut ilmu? Sampai liang lahat. Dan alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita patut bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita terlahir di zaman dan kita terlahir menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bu, Nabi Muhammad itu sebelum kelahirannya beliau, cahayanya sudah ada. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, itu cahaya nurnya Muhammad SAW sudah ada dan sudah tampak. Bahkan namanya pun sudah masyhur, sudah terkenal. Padahal kira-kira kalau zamannya Nabi Adam, itu Nabi Muhammad udah lahir atau belum, Bu? Belum. Tapi cahayanya sudah ada. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW ada di dalam perut ibunya, siapa ibunya? Bunda Siti Aminah
Aminah, oh sama. Bunda Siti Aminah itu perutnya mengeluarkan cahaya. Makanya dalam syair dikatakan, wa ajmalu minka lam tara qattu ain, wa atyabu minka lam talidin nisa. Duh, tinggian. Ya, apa artinya? Terusannya adalah Qamarun, Qamarun, Bu, Qamarun sidanan Nabi, Qamarun, wa jamil, wa jamil, wa jamil sidanan Nabi, wa jamil. Ya terus Bu. Qamarun, Qamarun, mana suara? Qamarun sidanan Nabi, Qamarun, wa jamil, wa jamil, wa jamil sidanan Nabi, wa jamil, wa kaful Mustafa kal wardina di Allah Allah, wa itroha yabqa idha massat ayadi Allah Allah, wa kaful Mustafa kal wardina di Allah Allah, wa itroha yabqa idha massat ayadi Allah Allah, wa amma nawaluha ibadi, wa amma nawaluha kullal ibadi, wa amma nawaluha kullal ibadi, Habibullah ya khairal barah. Ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tahu artinya Bu? Saya artikan ya. Wa ajmalu minka lam tara qattu ain. Ya Allah, saya tidak pernah memandang, melihat orang seindah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atyabu minka talidin nisa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dilahirkan dari perut ibu yang sembarangan. Ini wanita mulia yang melahirkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau perlu ya dilanjutkan syairnya itu, seolah-olah nih Rasulullah SAW ini menginginkan wajahnya, tubuhnya seperti yang kita inginkan. Bu, ibu, kalau ibu lihat artis itu gimana Bu? Hidungnya mancung, terus kulitnya putih, tingginya badannya tinggi ya. Kadang-kadang kalau artis gemuk sedikit dia karena dia menginginkan tubuh yang ideal. Nih Rasulullah SAW tubuhnya, wajahnya seolah-olah dia yang kepengen kok. Kalau kita gimana? Kita juga pengen, ya Allah enak banget ya dia cantik. Ya Allah saya alhamdulillah cantik juga. Kita semua cantik. Lalu kemudian kata syairnya Qamarun. Qamarun artinya purnama. Qamarun artinya bulan. Jadi kalau kita melihat Rasulullah SAW itu seperti kita melihat purnama, seperti kita melihat bulan. Saking apanya Bu? Saking beliau itu mengeluarkan ini wajahnya mengeluarkan cahaya yang luar biasa. Mau ibu ketemu Rasulullah? Bu? Ibu? Mau ketemu Rasulullah? Ada seorang santri bertanya sama ustadz, sama kiai, wahai kiai, saya pengen banget nih ketemu Rasulullah, gimana caranya? Lalu kemudian si kiai ini bilang sama santrinya, sini, Bapak kasih tahu, bagaimana caranya supaya kamu bisa ketemu
Rasulullah. Gimana caranya? Kamu siapkan ikan 1 piring. Habis itu kamu makan sebelum tidur. Dan setelah itu kamu nggak boleh minum. Terus kata santrinya, Pak Kiai, ini beneran nggak sih? Saya kan pengen ketemu Rasulullah, kok disaraninnya kayak gitu? Ya udah, kamu ikutin aja, kata Pak Kiai ini. Akhirnya singkat cerita, ini si santri tidur, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tidurlah nih si santri, bangun-bangun, dia kecewa sama kiainya. Datanglah nih ke kiainya, Pak Kiai, katanya saya dikasih tahu mau ketemu Rasulullah, tapi kok saya gak mimpiin Rasulullah. Yang saya mimpi adalah saya ini mimpi datang ke suatu danau, mimpi lagi saya datang ke pantai, mimpi lagi saya datang ke curug, lalu kemudian saya minum sebanyak-banyaknya. Kata kiainya dengan mudah dan enteng bilang seperti ini, sini nak, kamu makan ikan sebelum tidur dan kamu tidak minum. Kamu menginginkan kalau kamu bisa minum. Akhirnya apa yang terjadi? Mimpimu adalah ketemu air. Bu, kalau kita lagi kangen sama orang, coba mimpinya itu lagi ya. Dulu saya waktu jatuh cinta begitu, Bu. Makanya kenapa kalau istikharah itu sebetulnya harus dibantu oleh orang lain. Kalau kita yang istikharah sendiri, mah kita udah pikirannya cinta sama dia. Ya, misalkan saya cinta nih sama ayahnya yang sekarang nih. Udah tahu ibu namanya siapa? Namanya Pak Cepi. Karena saya udah jatuh cinta ketika saya istikharah, kok saya mimpinya Pak Cepi lagi, Bang Cepi mulu. Karena saya memang sudah jatuh cinta. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya nih si kiai bilang sama santrinya, "Nah, begitulah kalau kamu ingin bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kamu lakukan sebelum tidur? Kamu memperbanyak bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Gimana mungkin kita bisa ketemu Rasulullah? Tidur aja yang kita pikirin si anu, yang kita pikirin si ini, yang kita pikirin hutang. Lah, mimpinya hutang mulu. Coba kalau kita sebelum tidur, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 100 kali. Malam pertama kita belum mimpi, malam kedua terusin lagi, malam ketiga terusin lagi, sampai seterusnya, sampai akhirnya kita bisa bertemu dan bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih saya gerah nih Bu, saya minum dulu deh sebentar. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini baru pembukaan Bu, baru pembukaan. Kita tidak membahas tentang, karena ini maulid. Maulid itu apa sih? Maulid itu adalah kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Hari ini saya tidak membahas tentang sejarahnya Rasul Muhammad SAW, karena saya yakin ibu-ibu semua sudah hafal. Coba saya tes, Bu, ayahnya Nabi Muhammad siapa Bu? Wah, iya, Abdullah. Ibunya Nabi Muhammad, Siti Aminah. Siapa cucu kembarnya Rasulullah? Tuh kan. Jadi saya tidak perlu membahas lagi nih sejarah Rasulullah. Terakhir Bu, saya bertanya ya, berapa tahunkah Rasulullah SAW menjalani dakwah, dan berapa tahun Rasulullah SAW menjalani bisnis? Nah, ya, tapi kita tidak bahas sejarah ya Bu ya. Kalau sejarah biasanya kalau saya suka mumet, ini apa pusing, ini kesini ya. Alhamdulillah Bu, saya sudah hampir 12 tahun di Payangan, dan alhamdulillah juga banyak yang belum saya kenal. Mungkin wajahnya sudah dikenal, tapi mungkin mohon maaf namanya belum gitu. Padahal udah 12 tahun ya. Kata ibu-ibu, kebangetan banget sih ini. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan belajar tentang sosok baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya yang mulia. Kenapa? Karena innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus
untuk menyempurnakan akhlak. Insya Allah kita akan bahas di dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 10 sampai ayat 12. Bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' 'asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zann inna ba'daz zanni baik. Dan terus masih panjang. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, 3 ayat di surat Al-Hujurat ini ada pesan yang ingin saya ketik dan saya sampaikan kepada ibu-ibu semua. Pesan ini adalah suatu anjuran yang terdiri daripada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada 7. Yang pertama di dalam surat Al-Hujurat sesuai dengan surat Al-Hujurat. Yang pertama, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita semua adalah bersaudara. Bu, saya Nashwa. Ibu ketemu saya di jalan, ini adalah saudara ibu. Makanya saya senang kalau ada orang nih kayak Umi Aminah ya, dia yang cantik, anakku soleh, aduh saya senang. Karena mungkin saya ini dianggap. Ibu kalau ketemu saya, kita semua adalah saudara. Makanya kalau anak PAUD biasanya ada nyanyiannya. Apa nyanyiannya? Pertama aku cinta pada Allah, kedua aku cinta Rasulullah, ketiga aku cinta pada ayah dan bunda, saudara seiman dan seagama. Anak PAUD udah diajarin Bu. Cinta yang pertama cinta kepada Allah, cinta yang kedua cinta kepada Rasulullah, cinta yang ketiga baru cinta kepada kedua orang tua, dan cinta selanjutnya adalah cinta kepada sesama muslim dan mukmin. Kita semua bersaudara. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan di dalam surat Al-Hujurat ini? Wala la yaskhar. La yaskhar itu jangan saling mengolok-ngolok. Ibu tahu mengolok-ngolok? Merendahkan orang lain. Kata Allah di dalam surat ini, asa ayyakunu khairum minhum. Belum tentu yang diolok-olok itu lebih buruk daripada yang mengolok-ngolok. Ibu, ada kejadiannya. Ini di akhirat nanti ada banyak orang yang terkaget-kaget. Kenapa kaget? Karena ketika dia dilihatkan catatan amalannya, dia kaget. Loh, ya Allah, saya bukannya nggak pernah sholat tahajud, saya bukannya nggak pernah sholat duha, saya bukannya sedikit berbuat baik, malahan saya seringkali saya ingin melakukan maksiat kepadamu. Tetapi kenapa? Ketika dilihat catatan amalnya, amal baiknya justru lebih banyak daripada amal buruknya. Ibu tahu itu kenapa? Ternyata orang tersebut mendapatkan transfer amal dari orang lain. Bu, rugi enggak? Kita udah capek nih ya, sholat tahajud, sholat duha, ibadah, sedekah, beramal soleh dan lain-lain. Ada orang nih ya, nggak pakai kerudung, lewat. Si anu mah ya, sini. Kadang-kadang ibu-ibu lagi belanja juga dipanggilin sama ibu, sini. Lihat, no. Itu kontrakan, itu yang dikontrakan itu. Ya Allah, pakai baju udah nggak kayak pakai baju. Kalaupun pakai baju itu pasti pakai baju
dagunya itu sampai di atas pusat. Kita ngomongin orang yang gak kerasa. Akhirnya nanti di akhirat pas dilihat catatan amal kita, ya Allah, saya kan rajin ngaji, saya kan rajin ibadah, mana catatan amalnya? Ternyata amal soleh kita, amal kebaikan kita ditransfer ke orang yang kita omongin. Yang kita omongin, Bu, gak pernah melakukan ibadah, tiba-tiba punya catatan amal baik, punya catatan amal soleh. Sampai dia terkaget-kaget, lah bukannya saya maksiat terus, tapi kok ini kenapa catatan amalnya justru jauh lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Ternyata keburukan dia transfer ke kita dan kebaikan kita ditransfer ke orang lain. Enak apa enak, Bu? Rugi apa rugi, Bu? Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau ada yang kayak gitu, cepat-cepat doain. Ya Allah, kasih Neng itu ya cantik sebenarnya. Apalagi kalau pakai kerudung, ya Allah, mudah-mudahan dia segera Engkau berikan hidayah. Itu namanya tidak mengolok. Karena kita tidak pernah tahu ibu-ibu yang dirahmati Allah ini kayak saya nih, Naswa nih ya. Ngomong kayak gini, kayak yang benar. Saya juga manusia biasa, Bu. Kemarin saya pulang kampung. Di jalan, mungkin kalau ada yang satu kontak WA sama saya, pasti lihat nih status saya. Saya juga anak muda ya, status mulu. Itu di status, ini suami saya lagi nyanyi. Nyanyi Bang Haji Rumah Irama. Mbak Desi masih ingat nyanyinya apa? Mbak Desi soalnya udah ngeliat status saya. Hei, boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya, gitu kan? Sekarang atau lusa, tua atau dan muda, semuanya kita akan mati. Itu kan syairnya bagus ya, Bu ya. Tapi emang dangdut, yang namanya dangdut mah kelasnya jadi rendah. Ada yang japri ke saya, itu mah namanya bukan ustad. Ustad mah nggak nyanyi katanya. Ustad mah mau dengerin dangdutan. Ya Allah, ibu saya senang dangdut, Bu. Jadi kalau di jalan bukan cuman sholawatan sama ngaji, Umi. Mohon maaf. Jadi kalau misalkan ada yang menganggap saya harus sempurna, ya Allah, kita ini adalah manusia biasa. Dan apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah terus mendoakan orang lain. Karena doa kita insya Allah akan berbalik kepada diri kita sendiri. Bu, udah jam 3, saya udah gak enak kalau ngomong panjang-panjang. Ini ada berapa poin lagi? 6 poin lagi, baru 1 poin lagi. Insya Allah kalau memang ada umur panjang ya, saya bisa bersilaturahim ke sini lagi. Kita terusin. Tagih ke hutang saya, mana yang 6 poin lagi? Perintah atau larangan Allah yang ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat 13. Mudah-mudahan ibu semua berkenan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir dari saya, ini ada suatu kisah, Bu. Kisah ini sudah masyhur sekali. Kisah seorang bapak dan seorang anak yang membawa seekor keledai. Sudah tahu ceritanya? Kalau sudah tahu pun saya tetap akan cerita lagi. Ini seorang bapak dan seorang anak dan membawa seekor keledai. Kata bapaknya, "Nak, kamu naik aja ke keledai, biar bapak yang nuntun." Ketika dituntun nih, Bu, ibu bilang dirahmati Allah, ketemu sama orang. Lalu apa yang dikatakan orang tersebut? Ya Allah, itu anak durhaka. Kenapa anak durhaka? Tega banget. Bapaknya suruh dorong-dorong, anaknya naik keledai. Si bapak ngedengerin. Akhirnya kata si bapak, ya udah nak, bapak aja yang naik keledai. Bapaknya lah yang naik nih. Ketemu lagi sama orang. Kata orang tersebut, ya Allah, bapak ini tega banget sama anak. Ya, ini namanya nggak sayang sama anak. Masa iya bapaknya naik keledai, anaknya suruh nuntun keledai. Bapaknya ngedenger lagi. Kata bapaknya, ya sudah nak, kalau kayak gitu kita naik berdua. Habis naik berdua ketemu lagi sama orang. Kata orang apa? Tega banget itu orang.
kata si bapak nih, karena si bapak dengar ya, akhirnya kata si bapak, ya udah nak, pilihan terakhir, keledainya kita tuntun bareng-bareng. Ketemu lagi sama orang, apa yang orang katakan? Ini namanya tidak memanfaatkan keadaan. Udah tahu punya keledai, kenapa nggak dinaikin? Nah, itulah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, perjalanan kehidupan kita. Kita mau berbuat baik, pasti ada yang ngomong. Kalau kita berbuat salah pun pasti ada yang ngomong. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tetap istiqomah, tetap berbuat baik, mau itu disanjung atau tidak, mau itu dinilai atau tidak, mau itu dihargai atau tidak, kita tetap selalu berbuat baik kepada orang lain. Karena apa? Karena apapun yang kita lakukan untuk orang lain, insya Allah akan berbalik kepada kita semua. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apa-apa yang baik pasti insya Allah ini pasti datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa-apa yang buruk, apa-apa yang salah ini pasti dari kebodohan dan kekurangan saya sendiri. Saya mohon maaf bila ada dalam kata-kata saya menyinggung perasaan hati ibu-ibu, mau dimaafkan Bu. Insya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keberkahan dan rahmatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Al-Mukarramah Ustazah Nasrul Haura yang telah memberikan muizatul ilmunya ya Bu, hikmah maulidnya Nabi besar kita Muhammad